Saya berangkat Hongkong tanggal 28 bulan 4 2014. Saya dideportasi. Karena saya melihat daripada media TV One, dia melelangkan barang yang 8,2 cm 400 miliar. Itu apa ece-ece, tidak tahu lah. Jadi sedangkan barang itu kalau dia sangat mengagumkan sekali, padahal barang saya lebih bagus jauh. Ini ada tutupnya. Raja kami pakai tutup. Ini di abad ke-13 sudah memakai tutup minumnya. Saya sebenarnya tidak mengerti juga tentang harga, tapi acuannya ada. Melihat Christie, saya sudah pergi 2010 ke Christie, tapi saya minta lelangkan dengan Christie Singapura, ya dia katakan tidak, kok tidak mau apa, saya juga nggak ngerti. Sama Sakobi, tidak bisa ya? Terus. Jadi saya sudah pernah ke Singapura 2012. 2012 saya ke Singapura memakai manajer Gary, Mr. Gary dengan asisten saya yaitu siapa? Winda. Yaitu dia mengantar saya ke sana, tapi sayang namanya saja internasional, tapi masih ortodoks sekali, tidak tutup, tidak terbuka, tidak open, tapi disediakan open. Nah, saya menantang Christie dengan Stubi, menantang Christie Stubi. Kalau memang Anda ingin, kalau memang Anda ingin saya ingin bekerja sama, saya sudah ke Singapura, tapi Anda perusahaan internasional tidak open, mengatakan barang biasa melalui manajer saya. Goblok sekali kalian, nggak ngerti, mau bodoh-bodoh. Kami mempunyai keturunan raja, Bu. Abad ketiga Sriwijaya telah menjajah, bahasanya mengkolonisasi Asia Tenggara, kerjasama dengan Cina. Cina nggak ada apa-apanya sama kita pada abad ketiga dengan ketujuh. Buktinya, kita lihat ada barang yang membuktikan bahwa Cina di bawah kita. Tidak sulap, bukan sulap, asli. Ini adalah fosil. Fosilnya kan kelihatan nih, agak putih seperti orang Cina betul. Ini kan belum disunat nih kelaminnya. Nah, 2/4 kita bisa. Ini kan dipotong melalui pisau ini. Abad ke-1000, kita anggap abad ke-1000. Ini pisau pemotongnya. Bisa diartikan Cina itu mengabdi kepada Raja Sriwijaya. Bisa juga dia berantem, dipotong itu. Mungkin Kublai Khan kali, Panglima Cina Daratan. Mungkin bisa saja 2/4 kita akan lihat bahwa kelamin yang saya jumpai di leluhur kami, ini kita bisa tafsirkan bahwa Cina mengabdi kepada Sriwijaya. Bisa. Atau Sriwijaya punya hutang, ditagih marah, dipotong kelamin panglimanya, perang jadinya, dihancurkan semuanya. Adab kita, peninggalan kita bisa. Atau tergantung persepsi ahli-ahli. Kalau saya mengatakan, ya Cina mengabdi ke Indonesia Sriwijaya. Abad ke-3 sampai 7 itu dia di bawah kita. Kalau di abad ke-4 2014 ini ya Cina menguasai. Kalau kita perhatikan begitu, yang jelas kenapa miring? Jelasnya dipotong. Jelas dipotong, ini pisaunya, nih. Pisau ahli nujumnya. Ini ahli nujum atau pisau kedokterannya. Ini megangnya begini, nih. Ini kan antibiotik ini. Antibiotik, jadi kalau kita biasa kita untuk bedah orang, ini nggak kena bakteri. Nah, ini kelamin Cina bahwa mengatakan kalau tidak berantem atau berkelahi, berarti dia ngabdi, takut selir raja dipakai. Nah, bisa begitu. Tergantung. Jadi cuma kita ambil kesimpulan bahwasanya Cina masih taraf hidupnya di bawah kita. Tapi dia setelah menciptakan barang memang sangat tinggi sekali. Kita mempunyai mata uang. Dia kalau di situ mata uang Cina paling tua itu 13.
Ternyata mata uang Sriwijaya itu di 1000 sampai ke 3. Itu ada 1200 piece. Nah, kita mengalih ceritanya ke sini. Ini mata uang Sriwijaya. Ada sebagian mengatakan 1000, ada yang mengatakan bermacam-macam persis. Kalau saya tidak bisa lihat, tulisannya lain lah. Tulisannya nggak bisa dibaca, mungkin yang ahli bisa baca. 1250 piece. Nah, inilah peninggalan Sriwijaya. Peninggalan Sriwijaya ini. Ada motif-motif emasnya, ada campuran emasnya ini. Nih, kuning-kuning, ada campuran emas. Jadi, apakah ini Cina yang buat? Ini kan emas nih. Kelihatan. Kuning-kuning. Campuran. Apakah Sriwijaya yang buat atau Cina? Itu yang kita nggak ngerti. Yang jelasnya ada campuran emasnya. Kalau ini seperti ini keras sekali. Ini ribu abad ketiga. Nah, ini ada yang kali ini mungkin baru lah. Yang ini yang tua. Ini ke sini begini. Ini seperti yang mana ya? Yang ini kan untuk Budanya ini. Nah, ada batu, saya bilang. Nah, ini saya buat ini. Sebetulnya batunya tidak begini. Buat di Jatinegara. Karena batunya tuh ada yang merusak, ponakan yang merusaknya. Saya buatlah ini. Jadi ini ya kalau dilihat intan, tapi ya mungkin iya kalau dilihat di internet intan. Lain batunya. Ini saya bilang batu tasbih Hindu. Ini perhiasan. Nah, ini menunjukkan bahwa kelamin orang Arab. Ini tidak dipotong. Ini hitam ya, sudah sunat. Kalau ini tadi Cina. Ini tasbih. Nah, ini gembok, aneh. Nah, ini kita di abad ketiga sampai 7 sudah pakai gembok. Ini bisa dibuka. Nah, udah tuh kunci sini. Ini gembok dari timah ya. Sama dengan pisau ini. Gembok itu kunci. Kunci. Nah, ini arca Buddha. Mungkin Buddha baru belajar, baru belajar Buddha, baru belajar mungkin kita nggak tahu persis. Nah, ini karena dia di sininya kainnya batas nggak ada sebelah sininya. Ini Buddha yang pertama, masih Buddha belum diangkat jadi Buddha kan. Ini kira-kira aja. Nah, ini arca sudah pakai kainnya, sudah ada kainnya, ini jubahnya. Ini pasangannya ini pasangannya ini nggak ada pakai kain, mungkin masih belum Buddha asli. Ini barang-barangnya. Nah, ini batas ini. Nah, itu kerajaan Sriwijaya, peninggalannya termasuk petanya ini. Ini batu Sisilia menurut Purbakala. Nah, ini peta ini. Peta meninggalkan barang-barang, titik-titik barangnya. Ini saya tandain. Ini saya tandain dengan angka merah. Sebenarnya bukan saya, merah ini cat saya lah. Agar jangan lupa ini titik-titik ini. Ini ada lagi. Ini mengatakan bahwa barang itu disimpan sama dia. Ini petanya. Nah, ini tempat ini sama ini. Tempat abu mayat Hindu atau Buddha. Nah, kalau yang satu ini Hindu ini. Hindu itu melentur dia pinggangnya. Kalau Buddha lurus, ini Hindu. Kita lihat tari Bali itu, nah ini Hindu ini. Nah, ini mangkok emas nih. Ini mangkok emas nih. Yang ini. Mangkok emas. Ini tangannya. Nah, terakhir ini kesultanan. Ini ada pancing, mata pancing, ada sebagian dari emas 22, yang kecil ini, yang kecil. Nah, ini keris kesultanan ini. Nah, Arab, bahasa Arab. Bahasa apa? Tulisan apa? Tulisan Asma Allah. Ini keris. Ini juga keris. Nah, ini kalau di Jambi dibilangin keris Ginjai, lambang Jambi ini. Keris Ginjai.
Ini diperkirakan 1000 lah. Nah, ini jarum. Nih, jarum. Dulu nenek moyang kita sudah pakai jarum. Begini jarumnya. Nah, ini korek kuping. Apa zaman Belanda, apa zaman Kesultanan, ini korek kuping. Nah, ini mata uang Belanda, ini mata uang Jepang, ini mata uang Herdina Belanda. Ini Belanda, zaman Belanda, ini mata uang. Ada POC juga, ini POC. Ini mana POC? Ada POC. Oh, ini POC. Uang POC. Nah, POC. POC terus tahunnya ini berapa tahunnya? 18, 17. Berapa tahunnya? 17 berapa tuh? 76 ya? 1776. Ini mata uang Belanda. Ini tadi ini Kesultanan, Raja Kesultanan. Nah, dari kalau kita lihat di sini ada yang sangat menarik sekali di batu ini. Inilah namanya batu 7 warna. Nih, coba. Nah, ini batu 7 warna, namanya batu intan. Nah, dia akan ini belum jadi mentahnya. Ini lebih kurang 200 gram. Nah, 200 gram, kalau lihat di internet, ini harga batu intan ini, kalau saya lihat itu batu mentah intan 1 kilo 100 triliun. Berarti kalau 2 on berarti 20 triliun. Nah, ini segini aja 20 triliun. Ini. Nah, setara dengan kulinan. Jadi batu ini akan saya namakan batu ini Rusdi Tuan Bella Diamond Great Star Sriwijaya atau Rantaka Pasuo atau Melaka Kecil. Jadi Rusdi Tuan Bella Diamond. Nah, Diamond Great Star Sriwijaya atau Rantaka Pasuo atau Melako Kecil, Melayu kuno. Nah, ini intan benaran ini, bukan intan ecek-ecek. Setara yang dilelangkan oleh Satabi atau dilelangkan Christie. Nah, kita lihat dari gambar-gambar yang ada di internet, kita coba, tolong ambilin. Kita lihat bagaimana. Nampak? Tuh. Ada lihat warnanya tuh. Nih. Ya. Nah, ini kalau Anda belum pernah melihat intan, ini dia. Jadi kita lihat di sini, Christie melihatkan. Nih, dia lihat di telapak tangan. Nah, lihat ini, ya. Tas. Nah, di telapak tangan. Terus kita lihat lagi, setelah itu dipotong. Nah, potong jadi 9. Ditaruh di warna hitam. Nah, di warna hitam kita lihat lagi batu kita. Oh, sama. Nah, sama. Atau saya lihat di kertas hitam ini. Tuh kan. Sama kan. Secara ilmuwan Christie internasional, ini barangnya apabila jadi nanti dibeli oleh nama batu ini kulinan yang nemunya. Nah, jadi lihat ini sama. Terus setelah jadi begini, coklat dengan hitam taruh sini. Nah, dia akan sama. Terus
kita lihat lagi udah jadi. Nah, mengeluarkan cahaya lagi. Terus nah terus lagi yang ini sudah jadi lagi. Ini yang dilelang dibeli oleh Ratu Inggris untuk Raja Edward ke-7. Nih. Nah. Raja Inggris yang membeli penemuan tahun 1935, dipotong jadi 9, dijadikan permata ini, barulah dihadiahkan ke Raja Edward ke-7. Nah, batu dari peninggalan leluhur kita sama yang dibeli Ratu Inggris untuk anaknya Raja Edward. So, banyak hal-hal cara, ada yang mengatakan tembus pandang, tembus disenter, tembus ini sudah kita uji. Terus ditaruh di pipi sejuk, ditaruh di koran nggak bisa baca, ada sudah kita. Kalau untuk membuktikan secara alami nih di koran, kalau saya taruh di koran nggak, lapisannya di sini nggak bisa kita baca huruf di belakangnya. Nah, secara alaminya begitu. Secara ininya ditembus dengan senter, nanti akan mengeluarkan sinar di tempat yang gelap itu seperti senter. Sudah saya uji. Belah kaca ini bisa belah kaca, tapi ambil sudut yang agak tajam nih, bisa belah. Sayang kaca tidak ada sini, kacanya nggak ada. Ini intan, betul intan, nggak bisa. Terus bentuknya begini. Nah, terus ada juga di internet sama juga, tapi dia 100 gram, kita 200 gram. Kalau dilihat yang tidak mengerti, ini tidak ada apa-apanya. Pada 20 triliun ini, 20 T harga di internet. 1 kilo 100 triliun intan mentah, berarti 1 on berarti 10 triliun. Nah, maksudnya saya bercerita begini, bahwa barang saya jangan diremehkan gitu oleh orang-orang seperti balai lelangan seperti Christie Singapura, mengatakan peninggalan saya rakyat biasa, saya punya arca sebanyak itu. Diperkirakan semua barang ini kalau dilelang dengan sempurna nggak kurang dari 100 T seluruhnya. Sedangkan dia melelangkan barang sekecil itu aja, itu siapa namanya? Nicholas Cho itu 8,2 cm aja 409. Kecil barangnya. Berarti apalagi barangnya gede segitu. Tempat uang itu bisa 3 T itu yang ini. Ini bisa 3 triliun ini. Satu biji. Kalau melihat dia permainan dia 8,2 aja 409 miliar. Nah, kalau ini untuk angka sekarang nggak tahu berapa. Kalau di internet ya 20 triliun. Benda ini sudah sampai ke Hong Kong saya bawa. Tapi jadi deportasi. Nah, itulah kepada yang melihat, saya melihat barang saya. Kalau dilihat, inilah barang-barang saya ini semuanya. Dan kalau ada peminat yang benar-benar tidak ecek-ecek atau tidak membodoh-bodohkan orang, silakan, nanti saya akan kasih alamat di YouTube, dan membeli dengan sempurna. Dengan sempurna, dengan benar. Kalau memang benar ya benar. Kalau nggak benar kita nggak mau. Sebetulnya saya ingin bekerja sama dengan Christie atau Sotheby. Kemarin itu saya suka dengan itu, dengan Nicholas Cho, Deputi Sotheby, tapi saya tidak dapat dikarenakan saya tidak bisa berbahasa Inggris, tidak bisa bahasa Mandarin. Sedangkan pemerintah Hong Kong sendiri cuma 2 bahasa itu. Kalau di Indonesia bahasa apa aja orang biasa, kalau yang ini 10 bahasa orang Indonesia ada yang tahu, walaupun dia tidak sekolahnya tidak tinggi. Banyak yang tahu bahasa Inggris, tapi saya tidak bisa speaking bahasa Inggris. Sedikit-sedikit yang nggak ada guna, tidak berguna. Nah, jadi sekarang ini saya kepingin kerjasama dengan badan internasional, karena barang-barang ini milik Cina ini.
milik Cina. Nah, adanya kelamin Cina, adanya pisau pemotongnya. Nah, seperti ini arca Buddha. Ini kalau dilihat nggak berarti, padahal sejarahnya sangat tinggi. Nah, seperti ini, kayaknya nggak berarti. Ini tempat dokter atau sinse atau apa namanya itu? Kalau di zaman raja itu orang untuk ngobat orang itu namanya, kalau sekarang dokter. Nah, ini alatnya bukan untuk sambal ini. Nah, kepingin saya kepada orang-orang dunia, kalau melihat ya nanti hubungi HP saya, saya juga ingin melelang dengan sempurna, dengan baik. Kalau ada berminat intan ya silakan, apalagi seperti Ratu Elizabeth, Ratu Inggris, Ratu Prancis, Ratu Belanda, terus dulu Raja Louis ke-13 mengatakan intan ini tidak boleh dipakai oleh masyarakatnya, harus dibeli oleh raja. Nah, kalau ada keturunannya, nih intan nih, saya orang biasa, nenek saya dulu abad ketiga raja. Seketul ini aja 20 T. Nggak tahu sekarang harganya berapa. Itu di internet. Ya, di Indonesia belum ada yang... Ini saya lihat di internet, kira-kira 8 urutan ke-8 terbesar di dunia. Urutan ke-8 terbesar di dunia. Karena yang 100 gram kemarin urutan ke-19 besarnya. Ini 200 kalau ditimbang, pinjaman timbang nggak? Coba. Timbangan. Ini 200 ini. 200. Ya, tolong ambil timbangan. Ini ditimbang 200 ohm. Inilah intan kepada masyarakat yang melihat, inilah intan ini. Nah, ini yang mentah belum jadi. Kalau belum tahu intan, inilah intan. Lari. Ini kita timbang dengan timbang ikan saya. Nah, 2 on. Tuh, 2 on. 2 on. Ya, 2 on. Tapi timbang emas saya nggak tahu. Jadi kalau kita perkirakan berkemungkinan, saya tidak menghayal uang, inilah peninggalan leluhur saya, Kerajaan Sriwijaya. Satu biji ini 20 triliun kata internet. Kalau ada yang mengklaim Sriwijaya di kampungnya, di daerahnya, coba ada intan nggak sebesar ini? Kita punya intan sebesar ini. Inilah peninggalan Sriwijaya, leluhur kami. Jadi Sriwijaya itu kalau kita cerita pada masa sekolah kan luas sekali ya. Terdiri dari bermacam-macam, Jawa, Palembang, terus kolonisasinya Asia Tenggara. Tapi raja yang pertama kali itu orang tidak tahu. Rajanya itu orang Melayu kuno, disebutlah di situ namanya Malako kecil, Melayu kuno pertama. Adanya di kampung kami. Nah, Malaka itu di seberang Ranta Kapas Tua itu Malaka kecil. Namanya artinya Melayu kuno. Sriwijaya itu orang Melayu asli. Nah, terlihat dari arcanya ini. Nah, ini ada kan selama ini kalau Raja Mojopahit ada gambar orangnya. Nah, inilah orangnya Sriwijaya ini. Ini bukan ritual untuk di di ritual agama. Ini menggambarkan mereka. Orangnya atau dilukis atau dipoto orangnya. Ini pangkatnya, ini selempangnya, ini kainnya. Ini abad ketiga ini. Ini mukanya. Ini kepalanya ada sanggul. Ini kalungnya. Nah, inilah
patung Sriwijaya yang asli di abad ketiga. Ini orangnya. Nah, cuma sayang patah. Dia ini memegang botol satunya. Satu lagi memegang tangannya begini nih. Yang satu lagi begini. Nah, yang satunya megang botol ini. Sebelah mana megang botol? Sebelah kanan apa sebelah kiri? Satunya megang botol, satunya begini. Ini patung Sriwijaya. Inilah gambar raja kita. Belum ada orang yang tahu bentuk Sriwijaya itu apa. Ini betul-betul orangnya. Coba zoomkan dekat sekali. Nah, ini patung Sriwijaya. Nah, kalau ada lagi yang sama, patah. Nah, ini orangnya Sriwijaya. Ini bukan ritual agama, ini menunjukkan orangnya. Ini kan ada lehernya, ada perhiasan, nih telinganya panjang kayak Dayak. Nah, ini ada sanggulnya kayak Cina. Ini Raja Sriwijaya asli, megang botol. Tangan yang satunya begini. Di kiri, tangan yang kanannya kalau saya gini dia ke sana. Nah, yang satu megang botol begini. Inilah orang Sriwijaya yang belum ada satupun di Indonesia yang tahu mukanya Sriwijaya. Inilah orangnya. Nah. Jadi saya ingin bekerja sama kepada pembeli cai tapuk ya. Jadi pembeli Hong Kong, saya punya alamat melalui internet. Saya kemarin mau ke sini. Chow Tai Puk, Jaworli, COLTD di Hong Kong. Nah, ini nomor teleponnya. Kalaulah Anda membuka YouTube saya, bos, pembeli intan. Kita punya intan, ini barangnya. Secara melihat begini aja, kamu sudah tahu ini intan. Nggak perlu dimacam-macamin lagi. Nah, saya sebetulnya mau ketemu di Hong Kong kemarin. Nicholas Chow. Tapi nggak ketemu. Mana? Nah, saya sebetulnya ingin bekerja sama dengan Nicholas Chow, Deputi Satebi Asia, Hong Kong. Nih Nicholas Chow, tapi saya tidak bisa ketemu sama dia. Ingin melelangkan dengan kerjasama dengan baik, dengan aturan-aturan tertentu yang telah ditetapkan oleh Satebi. Tapi saya tidak bisa berjumpa, di deportasi. Nah, betulnya kalau ada peminat selain dari Chow Tai Puk, boleh saja yang mempunyai uang yang banyak, silakan hubungi saya nanti, saya kasih nomor telepon. Terus dengan ahli